Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Wih, nampak kan ini Sekarang ngomong udah gue. masuk jam siang, udah makan? Belum. Belum. Alhamdulillah. Tapi masih semangat kan? Ya. Anak muda pasti stamina dan energinya sangat banyak. Ibu absen dulu ya. Ibu Afifah Syahira. Sekarang tanggal berapa? 6, Ibu. Anjur Konita. Anissa Fitria. Andani Jami Safira. Arya Aditya Pratama. Azizah Nur Ayuni. Faiz Rahman. Puji Afifah Rizky. Gabriel Ibrahim. Hamka S. Ilham Eka Saputra. Juni. Khaira Nadia. Ilatul Bariza. Sakit, Ibu. Sakit apa? Muhammad Raihan Alvaro. Hadir, Bu. Muhammad Nadir Mulya. Hadir, Bu. Muhammad Nadir. Ibu. Muhammad Naufal Al-Mahdi. Muhammad Razik Hadi. Mutiara. Sakit apa? Naila Septriadi. Najwa Latifah. Nur Sakinah Putri. Nur Aini. Yuki Zahira Ahmad. Ryan Andi Rashid. Naila Lailantu Syifa. Ryan Aditya Rashid. Hadir, Bu. Risha Putri Rahmanidi. Sri Wulan. Nanti ada 2 orang yang sakit. Ya. Bu. Ibu ada sebuah permainan atau SPI namanya. Udah peralis, Jadi SPI ibu namanya itu clap, boom, pen. Maka, Bu. Clap, boom, pen. Nanti ada satu pena, kalian berdirinya berpasang-pasangan. Satu pena itu yang nantinya kalian perebutkan. Sekarang kita berdiri dulu. Berdiri, saya sudah. Namanya clap, boom, boom, ya. Nanti kalau misalnya ibu bilang pen, baru rebut pena yang di atas meja. Semuanya udah semangat? Ya. Kita mulai kegiatan kita hari ini namanya bimbingan klasikal. Sebelumnya udah pernah mengikuti bimbingan klasikal? Belum. Jadi yang jelaskan bimbingan klasikal itu merupakan salah satu layanan bimbingan
berhubung kita kelas 9 sekarang. Kelas 9 MTS. Maka dari itu Ibu mengambil materi ini untuk kita bahas secara bersama. Karena ini merupakan suatu hal yang penting untuk anak kelas 9 agar bisa merencanakan karirnya setelah lulus dari MTS ini. Oleh karena itu Ibu mengangkat materi ini. Oke, kita coba gambar dulu yang kalian lihat di gambar tersebut. Pohon. Pertama kali yang kalian lihat di gambar tersebut. Guru. Pohon, Bu, pohon. Ada yang melihat burung? Bumi, bumi. Ada yang melihat pohon? Langit. Langit. Kamu apa Razik yang terlihat? Rumput. Tanah. Nah, Rumput. tanah atau rumput. Daun. Daun. Bisakah kamu menemukan orang pada gambar tersebut? Papan tulisan sa. Bisa melihat orang di dalam gambar ini? Tahu. Lepas. Mana nampak orang? Lain, Bu. Dua. Belakang kanan, Bu. Coba tunjuk Arya. Kedua Arya. Dah balik. Pak, nanti ada beberapa pendapat. Nah, Kan, Bu. orang dalam gambar tersebut. Ada yang melihat tadi pas di awal? Ada yang melihat tadi pas di awal? Ini tangannya, ini tangannya, ini kepalanya, ini hidungnya, ini tangannya. Ini Ayo, ayo, ayo. Sa, 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 Bu. Beri tengah-tengah pasal. Gimana kamu akan melanjutkan studi setelah lulus dari SMP atau MTS? Sekolah paket. Siapa yang mau menyampaikan rencana karirnya ke depan? Abu? Siapa yang mau Sudah. rencana? Arya. Yang mau menyampaikan perencanaan karirnya ke depan? Setelah lulus dari MTS. Ya, saya ingin masuk SMK. Ada Najwa? Mau kemana setelah lulus SMP MTS ini Najwa? Rencananya mau ke SMA. Salah kemarin. Pasangan. Terus, Ilham mau kemana setelah lulus MTS Ilham? Teman juga. Razik mau kemana setelah lulus MTS? Man. Teman. Oh berarti kebanyakan di sini pilihannya man. Enggak ada, Bu. Ada dari beberapa yang bertanya kebanyakan man jawabannya. Awak itu tanya Yang beda. SMA. Wah, SMA, Bu. SMA. Yang SMK. SMK namanya, Bu. SMK. Anda Ayo, mau ya, apa? Ryan. Tolong, Pak. SMK jurusannya apa, Ryan? Otomotif. Cuma rusak Ryan. Kalian dulu SMK, kelas di mana? DKJ. Kita kelas 9. Kelas. Kalian ujian, DKJ. kalian masuk ke SMA atau SMA. Nah, ini ya. Setelah SMP atau MTS, kita bisa ke SMA atau DKJ, kelas. SMA. Yang madrasah Aliyah atau Terus bisa ke SMK. Ke SMK ini banyak pilihannya. Pilihan jurusannya banyak. Bentar. SMA atau MK ada kelompok antaranya kelompok matematika, ilmu pengetahuan alam, kemudian kelompok ilmu sosial IPS dan kelompok ilmu bahasa dan budaya.
ada teknik mesin. Nah, jurusan-jurusan ini itu tuh tergantung sama SMK yang mau kita ambil, karena terkadang jurusan tersebut tidak ada di SMK yang mau kita pilih mungkin. Jadi kita carilah SMK yang menyediakan jurusan yang kita minati tadi. Nah, lanjut. Apa saja jalur yang dapat kamu pilih setelah SMP atau MTS? Ada 3 jalur. 3 jalur. Yang pertama tadi ada SMA, kemudian SMK, dan kursus. Kursus itu tahu? Sama kayak pelatihan. Misalnya kita suka menjahit, kita ikut kursus menjahit. Atau kita suka itu sama kayak les lah. Nah, ini 3 jalurnya tadi. Jalur pertama dari SMP atau MTS terus ke SMA. Dari SMA tadi kemungkinan besar kita itu ke perguruan tinggi, karena seperti yang kita tahu di SMA itu kebanyakan yang dibahas itu teorinya. Di SMA 90% dipersiapkan ke perguruan tinggi. Setelah itu bekerja mengembangkan karir sesuai dengan jurusan saat kita kuliah. Kemudian ada jalur kedua. Jalur kedua itu dari SMP ke SMK sesuai pilihan. Secara teori tamat SMK dipersiapkan untuk bekerja. Jadi nanti kalau misalnya kita pilih SMK, kita langsung diarahkan untuk bisa masuk ke dunia kerja. Tapi kalau misalnya kita mau kuliah tetap bisa. Mungkin nanti sesuaikan sama jurusan kita ketika di SMK. Ketika di SMK kita kan misalnya ngambil manajemen pas SMK, nanti pas kuliah kita ambil manajemen. Terus di SMK ini juga 60% berupa praktek kegiatan langsung dan 40%-nya teori. Jadi lebih banyak praktek ketika kita SMK daripada teorinya. Kemudian ada jalur yang ketiga, keberhasilan seseorang tidak selalu harus melalui jalur pendidikan formal. Banyak yang berhasil dalam karirnya hanya bersekolah sampai SMP saja. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya tamat MTS ini kita nggak bisa kuliah atau kita nggak bisa masuk SMK atau SMK tadi, karena mungkin ada beberapa pekerjaan yang bisa dikategorikan pas SMP itu kita bisa masuk pekerjaan tersebut, tapi mungkin pekerjaannya tidak sesuai sama kita, tidak sesuai keinginan kita. Banyak yang berhasil dalam karirnya hanya bersekolah sampai SMP saja, kemudian bekerja. Dalam bekerja itulah ia belajar sambil mengembangkan karirnya. Nah, ini tadi yang SMA atau MA. Pendidikan sekolah menengah atas SMA dipersiapkan untuk melanjutkan perguruan tinggi. Tujuan dari pendidikan SMA tadi. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan siswa. Karena di SMA itu 90%-nya itu bisa dikatakan teori yang dibahas. Pembahasannya teori, tidak praktek. 10%-nya kita melakukan praktek. Kemudian meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam membangun sehubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar. Ini jurusan yang biasanya di SMA ada IPA, IPS, Bahasa Indonesia. Yang SMA tadi mau ngambil jurusan apa? IPS. IPS. Kedua rencananya ngambil IPA. Nanti setelah itu rencananya kuliah jurusan apa? Kayaknya kimia. Kalau itu Puji nanti IPA dalam IPS tapi apa? Minatnya di IPA, cuman minat aslinya di IPS. Berarti Puji lebih mengikuti keinginan orang tua atau sesuai sama keinginan orang tua? Itu
dipuji dalam belajar. Kemudian disetujui oleh kedua orang tua. Redo orang tua itu sangat memberikan pengertian besar terhadap pendidikan yang kita jalani. Karena orang tua juga nantinya yang akan memberikan dukungan baik secara moral maupun secara ekonomi. Kemudian memenuhi persyaratan akademik. Nilai akhir madrasah kapan kita ujian? 20 ah. Maret. Berarti tahun depan kita April. ujian akhir madrasah. April. Jadi itu tuh sangat berpengaruh nantinya untuk persyaratan kita masuk ke sekolah lanjutan. Maka dari itu kita harus belajar dengan benar. Selanjutnya lulus tes masuk. Mungkin setiap SMA atau SMK atau MAN itu tuh ada tesnya terlebih dahulu, baik tes secara akademik maupun non akademiknya. Kemudian sesuai dengan kondisi sosial ekonomi orang tua. Kalau misalnya ekonomi orang tua kita memadai, kita masuk ke suatu sekolah lanjutan, itu mungkin akan memberikan kelancaran ketika kita menempuh pendidikan tersebut. Kemudian akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, kita pertimbangkan juga nantinya kita mau kuliah di jurusan apa. Kalau misalnya kita ngambil IPS, kebanyakan nanti itu pas kita kuliah kita di bidang sosial. Kayak ibu di bimbingan konseling itu sebelumnya harus di jurusan IPS bagusnya. Cuman kemarin tuh ibu ngambil SMA-nya di bidang IPA. Jadi mungkin ibu juga melakukan kesalahan pas di SMA. Daan. Emang bisa bu? Indonesia tempat salah. Iya. Nah, selanjutnya memahami betul SMA atau MA yang dipilih seperti lokasinya, lingkungannya, transportasinya, dan prestasi serta lainnya. Kemudian diikuti sistem penerimaan siswa baru yang diberlakukan. Dan yang terakhir mempersiapkan diri dengan belajar dan berdoa sebanyak-banyaknya dan menjaga kondisi tubuh agar senantiasa sehat dan bersemangat. Karena ini semua akan memberikan pengertian besar terhadap sekolah yang akan kita tempuh nantinya. Nah, yang ini mengenal sekolah menengah kejuruan atau SMK. Pendidikan di SMK ini lebih dipersiapkan untuk langsung terjun ke dunia lapangan. Apa tujuan dari pendidikan SMK ini? Menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Jadi nanti pas di SMK kita diberikan langsung tugas untuk melakukan praktek secara langsung. Jadi sedikit teorinya. Menyiapkan siswa agar memilih karir, mampu berkompetensi dan mampu mengembangkan diri. Jadi nanti setelah kita tahu kemampuan kita, di sana kita bisa langsung mengembangkan kemampuan kita tadi. Kemudian menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha
Kemudian sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial ekonomi orang tua. Lalu ada siap belajar bekerja, kreatif, produktif, dan adaptif. Kemudian ada memahami betul SMK dan jurusan atau bidang keahlian yang dipilih, baik lokasi, lingkungan, transportasi, prospek masa depannya, prospek karir yang akan kita ambil nantinya setelah lulus SMK. Harus disesuaikan sama jurusan yang akan kita ambil. Ya. Kemudian sistem penerimaan siswa Alah. baru Kuah. yang diberlakukan sekolah yang akan Anda masuki dan yang terakhir mempersiapkan diri dengan belajar sebanyak-banyaknya. Nah, ini dia tadi beberapa riset ibu yang dilakukan yang ibu cari di Google, beberapa riset ibu SMK yang ada di Bukit Tinggi. Ini mungkin masuk SMK terbaik yang ada di Bukit Tinggi. Yang pertama tuh ada SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Nah, ini dia jurusan yang mungkin ada di sana, teknik konstruksi. Kurang jelas? Nggak jelas sama sekali. Kurang jelas? Nah, ini dia yang SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Teknik konstruksi dan perumahan, desain pemodelan dan informasi bangunan, teknik mesin, teknik otomotif, teknik pengelasan dan fabrikasi logam, teknik elektronika, teknik ketenaga listrikan, teknik geospasial, dan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Ada yang minat di sini? Teknik Ibu. pengelasan dan ada. Saya Bu, Najib Bu. Di mana Najib? Jurusan yang mana Najib? Jaringan. Teknik jaringan. Pak. Kemudian ada SMK Negeri 2 Bukit Tinggi. Bagus kok. SMK Negeri 1 Bukit Tinggi ada yang tahu Tahu kampusnya di nggak? mana? Tahu. Iya. Tahu SMK Negeri 2 Bukit Tinggi? Tahu. SMK 2 sampai SMK 1. Sawah ada yang pasar. Ya, kita pasar bawah. Pasar. Itu Kemudian ada SMK Pembina Bangsa Bukit Tinggi. Ini kalau nggak salah ibu dekat pasar bawah di mana? Iya Bu. Jadi SMP 8. Ini jurusannya. Kelihatan nggak? Enggak, Bu. Aduh, buram. SMK 2 akomodasi perhotelan, usaha perjalanan wisata, tata boga. Ada yang pindah tata boga? Tata busana? Tata busana? Sinopal, Bu. Kecantikan dan spa. Ada kecantikan? Wah. Akuntansi dan keuangan lembaga. Ada nggak? Otomatisasi tata kelola perkantoran. Ini di kantor kemudian. Ya bisa. Bisnis daring dan pemasaran. Kecil baju. Itu dia jurusan yang ada di SMK 2. Itu di mana? Merah. SMK Pembina Bangsa. Gitu. Ada suhu ada Bu. Yo. Ini masuk jalan yo. Jadi saya nyokap belok kanan tapi jalan. Suruh. Bawa sila dua. Kok jurusan yo? Teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, desain komunikasi visual, DKV, media, broadcasting, TV dan produksi, teknik otomotif, sepeda motor, akuntansi dan keuangan lembaga, manajemen perkantoran, Bilang nggak itu, Bu? perhotelan, tata boga atau kuliner, dan teknik otomotif kendaraan ringan. Jadi ada dua teknik. Oke. Sama itu aja jurusannya. Ada sekolah-sekolah. Sekolah-sekolahnya. Tak bantal. Dan staf. Kita aja ya staf itu tambah. Saya udah tahu pasti kalian udah ada riset masing-masing. Untuk sekolah lanjutan yang akan kalian ikuti. Udah kan? Masih bimbang kok. Bimbang itu enggak? Bimbang itu aja. Bimbang lagu. Karena saking banyaknya pilihan,
Yang waktu udah pas begini, tiba-tiba ini bilang, itu kayak seru kayak dijinjing. Nah, coba tanya sama orang. Nanti tergantung sama pintar. Oke, dari sepanjang itu dijelaskan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada, Puji, tolong Puji, simpulkan Puji. Sebenarnya iya, dari materi semua yang diinginkan dari yang kita sukai tanpa ada masalah dari orang. Wah, cewek. Itu kurang dari bayi. Dari bayi, Bu. Wow. Yang inilah contoh-contoh pemimpin. Iya, Manu. Awak kan dari MTS. Bagi yang buat kayak PPP, kalau membuatnya kayak mendeskripsikan juga nggak apa-apa. Sesuai kreasi. Boleh siap. Mengikuti perkuliahan pendidikan dengan baik dan konsisten, aktif mengikuti organisasi, lulus dengan tepat waktu dan IPK 400. IPK apa tuh? IPK tuh nilai itu nilai yang kita terima setelah pokoknya nilai akhir sepanjang tinggi dan sama ada 400 betul kan? Ibu alhamdulillah 39. Mana tulisannya? Bu, tugasnya lah, Bu. Boleh siap Bu. Oke, siap. Kita olahraga ya. Oke, sampai membuat Ibu menyimpulkan materi kita hari ini. Mata-mata hari ini Bu, berarti kesimpulannya Ibu. Jadi ada 3 jalur yang bisa kita ambil setelah lulus SMPS ini. Yang pertama itu ada SMA. Jurusannya tadi ada 3, IPA, IPS, sama bahasa. Terus ada SMK. Di SMK ini kita langsung ditujukan untuk bekerja. Dan ada beberapa jurusannya tadi. Terus ada kursus. Kursus itu atau pelatihan atau kita mengikuti les sesuai dengan minat yang kita sesuai dengan apa yang kita minati. Misalnya kita kursus menjahit atau kursus memasak dan banyak lagi. Nah, setelah membahas tema ini, apakah semua sudah paham? Paham. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan? Senang sekali. Nah, kalau memikirkan masa depan. Lebih banyak, Mak. Nah, karena jam kita sudah habis, mungkin pertemuan kita kali ini Ibu cukup sampai di sini dulu. Mungkin pertemuan berikutnya kita akan membahas materi yang lebih asik lagi. Atau kita mendalami materi kita sekarang. Ibu mengucapkan terima kasih banyak pada kelas 95 karena telah berpartisipasi aktif dan mau menjawab respon secara baik apa yang disampaikan. Dan semoga materi kita berguna untuk kita ke depannya. Udah sidang, Bu. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini dulu.